warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panut Setiono selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS dan yang terhormat teman-teman kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Riza Miranda. Saya selaku moderator yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkanlah kami kelompok penyaji memperkenalkan anggota kelompok 1. Anggota kelompok 1 terdiri atas saya, Riza Miranda, dengan NPM A1G021001. Anggota kelompok 1 yang kedua yaitu Devita Rahmasari dengan NPM A1G021055. Dan yang terakhir yaitu Ira Dwi Aprilia dengan NPM A1G021063. Baiklah, langsung saja kita memasuki sesi penyampaian materi. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Devita. Kepada Saudari Devita, waktu dan tempat dipersilahkan. Pengembangan IPS secara umum. IPS adalah terjemahan dari Social Studies, yaitu ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pada tahun 1955, Maurice Hahn dan Lawrence Metcalfe yang mencoba melihat cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan citizenship education. Bar dan kawan-kawan membagi tradisi pendidikan dalam social studies, yaitu Social Studies Talk as Citizenship Transmission, kemudian Social Studies Talk as Social Science, dan Social Studies Talk as Reflective Inquiry. Pada tahun 1960-an, muncul gerakan akademis yang mengembangkan kurikulum dan menciptakan bahan belajar yang belum pernah ada sebelumnya dan menantang dalam jumlah yang banyak. Kemudian pada tahun 1970, ternyata gagasan untuk mendapatkan The New Social Studies belum menjadi kenyataan karena masalah yang terus menimpa Social Studies hingga sekarang mengenai perlu tidaknya pembelajaran secara mendalam mengenai IPS. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS tahun 1969 oleh Ibu Profesor Dr. Sopartina Pakasi pada SD PPSP IKIP Malang. Kemudian tahun 1971 IPS dimasukkan dalam buku induk Depdikbud. Pada tahun 1972 sudah ramai diperbincangkan dalam rencana pembaruan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam kurikulum tahun 1974. Kemudian tahun 1975 nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum SD, SMP, dan SMU. Lalu selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan IPS di Indonesia. IPS pertama kali muncul ke dalam dunia persekolahan tahun 1972 sampai 1973. Saat itu beberapa ahli yang menjadi pemikir dalam seminar Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu Solo, yaitu ada Ahmad Sanusi, kemudian Noman Somantri, dan Ahmad Kosasi Jahiri. Dan para pengembang kurikulum PPSP IKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam seminar tersebut menghasilkan 3 istilah IPS yang muncul. Kemudian, perkembangan pemikiran IPS yang terwujud dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an. Pendidikan IPS di Indonesia mempunyai 2 konsep pendidikan IPS, yaitu pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran sejarah nasional, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah di SMU, di SLTP, dan di SD. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah perkembangan IPS di Indonesia dan sejarah perkembangan IPS secara umum. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Devita. Selanjutnya penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Saudari Ira. Kepada Saudari Ira, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baiklah, saya Ira Dwi Aprilia dengan NPM 3 terakhir 063. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Devita. Oke, baik. Yang C yaitu perbedaan tradisi IPS citizenship transmission dengan reflective inquiry. Citizenship transmission disebut juga pewaris budaya, yang berarti IPS sebagai alat untuk meneruskan nilai-nilai yang sebelumnya sudah berkembang di masyarakat ke generasi selanjutnya. Tujuannya untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya dengan pembelajaran sejarah, maka dapat memahami nilai dan semangat perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur memerdekakan Indonesia. Sedangkan reflective inquiry merupakan metode pembelajaran sosial yang ditekankan pada suatu hal tertentu seperti berpikir kritis,
induktif, memecahkan masalah, serta pengambilan keputusan secara rasional. Tujuan dari reflective inquiry ini yaitu agar peserta didik dapat berpikir kritis dan sistematif terhadap permasalahan sosial. Contohnya yaitu dengan mempelajari KKN, maka dapat berpikir lebih kritis dan rasional dalam menanggapi perbedaan kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Jadi, perbedaannya citizen sleep transmission adalah metode pembelajaran sosial dengan cara mempertahankan nilai yang dianggap penting seperti nilai sejarah, sedangkan reflective inquiry merupakan metode pembelajaran sosial yang ditekankan pada suatu hal tertentu seperti berpikir kritis, induktif, memecahkan masalah, serta pengambilan keputusan secara rasional. Yang D yaitu profil IPS pada kurikulum 1975. Pada tanggal 17 Januari tahun 1975, pemerintah menentukan kurikulum baru untuk SMP melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 008-D-U-1975. Kurikulum tersebut dinamakan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kurikulum ini menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu menganut pendekatan yang integratif. Yang ketiga yaitu pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum 1975 tidak hanya dalam bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya, tetapi juga kepada bidang pelajaran pendidikan agama dan ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat yaitu kurikulum 1975 mengutamakan pada efisiensi dan efektivitas pengguna dana, daya, dan waktu yang tersedia. Yang kelima yaitu mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Yang keenam yaitu organisasi pelajaran terdiri dari pelajaran agama, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, kesenian, olahraga, dan pendidikan moral Pancasila dalam integrasi pelajaran-pelajaran yang sekelompok. Yang ketujuh yaitu pendekatan dalam strategi pelajaran memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran. Yang ke-8 yaitu sistem evaluasi. Dilakukan penilaian para siswa pada setiap akhir tahun pembelajaran terkecil dan memperhitungkan nilai-nilai yang dicapai para siswa pada setiap akhir satuan pembelajaran. Konsep pendidikan IPS pada kurikulum 1975 menampilkan 4 profil, yakni 1. Pendidikan moral Pancasila menggantikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang keempat yaitu pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1975, khususnya dalam aktualisasi materi seperti masuknya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi pokok PMP. Oke, demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Ira. Selanjutnya penyampaian materi akan dijelaskan oleh saya, yaitu materi tentang aspek dalam mengidentifikasikan sekolah objek telaah dari sistem pengetahuan PDIPS. Titik tolak pemikiran mengenai kedudukan konseptual PDIPS atau objek telaah dari sistem pengetahuan PDIPS tersebut adalah yang pertama, karakteristik potensi perilaku belajar siswa SD, SLTP, dan SMA. Yang kedua, karakteristik potensi dan perilaku belajar mahasiswa FPIPS, IKIP, atau JPIPS, STKIP. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum dan bahan ajar IPS, SD, SLTP, dan SMA.
Yang keempat yaitu disiplin ilmu, ilmu sosial, humaniora, dan disiplin ilmu lain yang relevan. Yang kelima, teori prinsip, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran IPS. Dan yang keenam yaitu masalah-masalah sosial dan masalah ilmu serta teknologi yang berdampak sosial. Dan yang terakhir yaitu norma agama yang melandasi dan memperkuat profesionalisme. Itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok penyaji. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Jadi, ilmu pengetahuan sosial itu berkembang di Indonesia setelah adanya perkembangan IPS di Amerika. Secara umum, IPS pertama kali ada di Indonesia diperkenalkan oleh ahli IPS pada tahun 1969 yaitu oleh Ibu Profesor Dr. Supertina Pakasi pada SD PPSP IKIP Malang. Sekitar pada tahun 1972 sampai dengan 1973, konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan, yaitu dalam kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Pendidikan IPS pada program perguruan tinggi pendidikan IPS sampai sekarang dibina oleh IKIP, STKIP, dan FKIP. Ada metode pembelajaran sosial yaitu Citizenship Transmission dengan Reflective Inquiry. Keduanya memiliki perbedaan. Citizenship Transmission adalah metode pembelajaran sosial dengan cara mempertahankan nilai yang dianggap penting seperti nilai sejarah. Sedangkan Reflective Inquiry merupakan metode pembelajaran sosial yang ditekankan pada suatu hal tertentu seperti berpikir kritis, induktif, memecahkan masalah, serta pengambilan keputusan secara rasional. Selanjutnya, profil IPS pada kurikulum 1975 yaitu pendidikan moral Pancasila, menggantikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS. Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk geografi, sejarah, dan ekonomi. Serta pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Tahun 1975 dinyatakan bahwa IPS adalah paduan sejumlah mata pelajaran ilmu sosial. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dan memberikan kritik dan saran yang membangun, teman-teman dapat mengirimkan komentarnya di Google Classroom kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.